Kita semua kan sering ya lihat gedung pencakar langit yang megah atau mungkin rumah impian yang kokoh. Tapi pernah kebayang nggak sih gimana perjalanan luar biasa dari selembar kertas, sebuah cetak biru, bisa jadi bangunan fisik yang kita lihat sekarang? Nah, di sini kita akan bedah proses krusial yang seringnya nggak kelihatan, yang mengubah sebuah rencana jadi kenyataan. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya sebuah desain yang kelihatannya udah sempurna di atas kertas bisa benar-benar terwujud di dunia nyata? Dengan semua kerumitannya loh, jawabannya itu ada di sebuah jembatan. Sebuah proses yang jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah proyek. Dan jembatan itu adalah pengawasan. Coba bayangin, di satu sisi kita punya rencana ideal, cetak biru yang presisi. Di sisi lain, kita punya bangunan fisik yang berdiri tegak. Nah, pengawasan inilah yang nyambungin keduanya. Yang mastiin visi arsitek bisa diwujudkan dengan aman dan akurat sama tim di lapangan. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Kalau di atas kertas sih, pengawasan itu kedengarannya gampang. Tujuannya jelas, pokoknya bangunan harus aman, berfungsi dengan baik, dan sesuai sama gambar rencana. Simpel kan? Intinya, tanggung jawab seorang pengawas itu gede banget. Mereka itu ibaratnya mata dan telinga si pemilik proyek di lapangan. Tugasnya ya menerjemahkan garis-garis dan angka-angka di gambar teknis jadi bangunan yang bisa kita tinggali. Ini bukan cuma kerjaan administrasi biasa loh, ini peran yang super strategis. Tapi, disinilah dunia nyata mulai ikut campur. Jembatan antara rencana dan realita ini seringnya nggak mulus-mulus amat. Ada banyak retakan kecil di dalam sistem yang bisa bikin proyek jadi melenceng jauh dari rencana awalnya. Dan seringnya, titik lemah utamanya itu ya faktor manusia. Bayangin deh, pengawasnya kurang pas keahliannya, terus komunikasi antar tim macet, dokumen proyek dipahami setengah-setengah. Pas ada yang salah atau bahaya, malah dibiarin. Ini udah kayak resep komplit buat bencana. Selain dari orangnya, sistemnya sendiri juga sering bermasalah. Misalnya dokumen kontrak yang nggak jelas, bikin semua bingung. Laporan telat, pengambilan keputusan jadi lambat. Dan yang paling sering kita dengar, tekanan buat selesaiin proyek secepat dan semurah mungkin. Ujung-ujungnya, kualitas dan pengawasan yang cermat jadi korban. Kutipan ini, wah ngena banget. Ini dilema inti seorang pengawas. Mereka itu kejepit di antara dua kepentingan yang saling tarik-menarik. Pemilik maunya bangunan paling bagus dengan biaya paling murah. Kontraktor fokusnya kejar untung dan selesai cepat. Nah, si pengawas ini yang harus navigasi di tengah-tengah tekanan ini setiap hari. Di tengah semua masalah klasik ini, muncullah solusi dari dunia teknologi yang menjanjikan sebuah revolusi besar. Namanya Building Information Modeling, atau biar gampang kita sebut aja BIM. Jadi, BIM itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin kita bisa bikin kembaran digital atau semacam video game dari sebuah bangunan, bahkan sebelum satu bata pun diletakkan. Model 3D ini bukan cuma gambar ya, tapi ini database visual yang super pintar, isinya semua detail proyek, dari jenis baut sampai jadwal pasang jendela, semuanya ada di sana. Dan semua tim, arsitek, insinyur, kontraktor, bisa kerja bareng di satu model yang sama. Keren kan? Kekuatan BIM itu ada di lapisannya, jadi kita mulai dari model 3D. Terus kita tambahin dimensi keempat, yaitu waktu, buat simulasi jadwal. Nggak berhenti di situ, kita tambahin lagi dimensi kelima, yaitu biaya. Dan yang paling penting, semua orang bisa lihat dan kerja di model yang sama. Jadi kalau ada masalah, ketahuannya di dunia digital, sebelum jadi masalah mahal di dunia nyata. Biar gampang, kita pakai contoh klasik deh. Sering banget kejadian nih. Dengan cara lama, bisa aja arsitek bikin jalur pipa yang ternyata nabrak balok penopang utama bangunan yang dirancang insinyur struktur. Kesalahan kayak gini biasanya baru ketahuan pas udah di lapangan. Artinya, bongkar, tunda proyek, dan biaya bengkak. Pusing kan? Nah, kalau pakai BIM, mimpi buruk kayak gitu nggak akan kejadian. Softwarenya bakal otomatis deteksi tabrakan ini di model digital. Langsung muncul peringatan, bentrokan terdeteksi. Masalah yang tadinya butuh biaya jutaan dan waktu berhari-hari, sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan menit di depan komputer. Kedengarannya sempurna banget ya, seolah-olah BIM itu jawaban buat semua masalah pengawasan. Eits, tunggu dulu, ternyata ceritanya nggak segampang itu. Meskipun ada teknologi secanggih ini, banyak proyek masih aja terjebak di masalah-masalah klasik yang sama. Kayak ada hantu di dalam mesinnya. Ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau teknologinya sehebat itu, kok di lapangan kita masih sering dengar keluhan soal komunikasi yang jelek, kualitas turun, dan jadwal yang molor?
Jawabannya ternyata bukan di teknologinya, tapi di kita, manusia yang menggunakannya. Disinilah kita lihat jurang temisah antara janji dan kenyataan. BIM menjanjikan kolaborasi yang super mulus, tapi kenyataannya budaya kerja yang lama dan komunikasi yang buruk itu susah banget diubah. BIM menjanjikan akurasi sempurna, tapi kalau timnya nggak dilatih dengan benar, ya balik lagi ke cara manual. BIM menjanjikan kecepatan, tapi kalau nggak ada orang yang ahli, teknologi canggih ini malah bisa bikin lambat. Jadi apa intinya? Intinya adalah teknologi secanggih apapun, ia tetap cuma sebuah alat. Kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan datang dari alatnya, tapi dari cara kita menggunakannya. Jalan menuju sukses dalam konstruksi modern itu ternyata jauh lebih dari sekedar punya software canggih. Jadi, kesuksesan sebuah proyek itu bergantung pada 3 elemen kunci yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, ya teknologi yang tepat, kayak BIM. Kedua, manusianya, orang-orang yang kompeten dan terlatih buat pakai teknologi itu. Dan yang ketiga, proses yang jelas, aturan main dan komunikasi yang kuat untuk menyatukan semuanya. Kalau salah satu aja nggak ada, seluruh sistem bisa goyah. Jadi, lain kali Anda lagi di jalan dan lihat gedung yang menjulang tinggi, coba dipikirin soal jembatan tak terlihat yang membangunnya. Jembatan antara ide dan kenyataan. Pikirin soal sinergi antara teknologi, manusia, dan proses yang harus berjalan sempurna. Terus, coba tanyain ke diri sendiri, kira-kira jembatan untuk gedung itu dibangun dengan cukup kokoh nggak ya untuk bisa bertahan lama?